Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sembah khususan ila ruhi Syekh Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi Ustadzina Haji Muhammad Irfan Ihsan Mujassan Rian. Sembah khususan ila ruhi Bayai Hasan Husain Cerme Morawuti Gresik. Sembah khususan ila ruhi Bayai Sahlan Sitorang Ugrian. Sembah khususan ila ruhi Bayai Sarif Pasuruan. Khususan ila ruhi Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tukwireng Jombang. Khususan ila ruhi Mbah Khalil Banggalan. Wa khususan ila ruhi Mbah Samsudin. Wa ila arwahi min jamil kubur min abaina wa ummahatina wa ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajmain lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada semuanya, termasuk jamaah tauhid kami, jamaah tauhid Indonesia, semoga dengan membaca Fatihah bersama saya memberi izin, semoga Anda semuanya mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat. Al-Jiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagian dari jamaah ada yang masih sakit atau habis kecelakaan dan lain-lain. Kita berdoa bersama semoga mereka atau dia diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Jiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk materi awal pada tanggal 20 Desember 2023, materi yang pertama adalah Allah tidak gaib, dan yaitu nomor 2. Judulnya buku kan Allah tidak gaib, tapi babnya adalah nomor 2, Allah bisa dilihat. Tapi kalau ngaji syariat nggak mampu Pak sampai keterangan seperti ini. Ini adalah ngaji mukasafah, ngaji yang mata hatinya supaya suhud
wusul majedub bi bikharil ulum ana ing segarane ilmu. Indonesia semuanya Anda saya bimbing, walau tanah cuma sedikit, tapi lembaga kita sudah naik ke sana. Itu adalah pondok bagi orang YouTube, bagi orang publik yang tidak dekat dengan kami atau artinya atau jauh, maka saya titipkan pada YouTube atau internet. Terbukti beberapa puluh orang sudah merasakan hasilnya khataman _ujian marifat. Beritahukan kepada keluarga semuanya, para ulama, para ustadz, para kiai, saya harapkan untuk lebih baik mendukung terhadap positifnya agama Islam, yakni ilmu tauhid, jangan sampai menjadi kendala atau menjadi penghalang dari kemajuan agama tauhid yang pada zaman Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj memang agama ini adalah agama tauhid, dan kurun waktu setelah Isra Mi'raj maka agama tauhid berubah menjadi agama Islam. Agamanya Islam, ilmunya adalah tauhid. Kenapa Pak? Karena ilmu Islam tidak ada, yang ada adalah agama Islam. Nomor 2, Allah bisa dilihat. Judulnya Allah bisa dilihat. Pada dasarnya semua yang punya nama pasti bisa dilihat, tapi melihatnya tidak pasti dengan menggunakan mata kepala. Tidak pasti dengan menggunakan mata kepala, tapi kalau orang umum dikira semuanya itu dengan mata kepala, padahal bukan. Untuk lebih jelas, saya kupas satu persatu. Contoh 1, bau busuk dan bau harum bisa dilihat dengan mata hidung. Bisa dilihat. Tidak ada semua yang punya nama lalu tidak bisa dilihat, itu tidak ada. Semua yang punya nama termasuk Allah bisa dilihat. Dengan apa Pak? Dengan mata kepala. Tapi jangan lupa pimpinannya adalah mata hati. Berarti kita ngaji rutin seperti ini, yaitu mendidik hati. Karena orang hidup punya hati, tapi belum tentu punya mata hati. Paling-paling yang mata kaki, mata-mata, biasanya mata seperti itu. Nomor 1 sudah jelas bahwa bau busuk atau dan harum bisa dilihat dengan mata hidung. Sudah diusut silakan, disalahi nggak apa-apa. Memang ini ngaji netral, nggak boleh disembunyikan. Ada orang mengatakan ngaji tauhid nggak boleh didengung-dengungkan ke umum orang lain. Nggak ada, semuanya harus disampaikan. Kalau ngomong seperti itu biarkan aja, yang penting saya harus menyampaikan. Kata Nabi Muhammad, balighu anni walau ayat. Nomor 2, suara bisa dilihat dengan mata telinga. Bisa, pokoknya semua yang ada nama pasti bisa dilihat. Kalau dicek misalnya aku tak cari nama bagaimana tidak bisa dilihat, silakan. Pelajaran tauhid tidak akan ngalah, tetap ngotot bahwa semua yang punya nama pasti bisa dilihat. Kalau suara tadi menggunakan mata telinga, ini adalah nomor 2. Bukti semuanya ini.
Kalau nggak bukti nggak usah ngaji, buyar aja, nggih. Ngaji bener nggak boleh. Kalau dinilai negatif atau nilai orang-orang yang tidak senang kepada tauhid, lalu mencemoohkan dan lain-lain, orang yang bisa melihat Allah dikira sesat, enggak ada. Yang sesat itu siapa? Punya Tuhan tidak tahu kepada Tuhannya, itu sesat. Bilang yang jauh sana. Aku katanya Gus Umar, yang sesat bukan ngaji tauhid, melainkan Anda sendiri punya Tuhan tidak tahu kepada Tuhannya. Nomor 3 adalah kasar dan halus, bisa dilihat dengan mata. Peraba, bahasa Jawanya peraba ya Pak, yang gerabak. Orang meraba rasanya ada 2, rasa halus, rasa kasar. Bisa, tapi tidak boleh dilihat dengan mata kepala. Boleh, tapi hanya acuan saja. Untuk membuktikan pastinya, maka kasar dengan halus harus dibuktikan dengan mata peraba. Ya dengan tangan gitu aja, nggak repot. Untuk nomor 3 selesai dan benar memang betul. Yang nomor 4 adalah pedas, manis, asin, kecut, pahit, bisa dilihat dengan mata rasa. Dengan mata perasa, ya lidah gitu aja loh Pak, supaya nggak sulit. Gitu aja kok. Ya, dengan mata perasa. Ya lidah kita dikasih memori oleh Allah, sehingga rasa apa-apa saja itu tergantung pada memori tersebut. Sekarang ditiru oleh orang dunia, punya HP dipasang memori. Niru pelajaran apa? Tauhid. Dunia seandainya nggak ada tauhid, gelap semuanya. Al-kaunu kulluhu dzulmatun. Semua ini makhluk, semua ini sebenarnya itu adalah gelap. Wa anaruhu duhurul haqqi fihi. Makanya kelihatan cerah seperti ini. Itu saking cerahnya zatnya Allah, tapi enggak seperti sinar. Zatnya Allah enggak seperti sinar matahari, enggak seperti sinar lampu, enggak seperti merkuri berapa ribu watt, enggak. Termasuk rasa seluruh dunia itu bisa dilihat dengan mata perasa. Kan rasa dunia ada 4 kan Pak, yaitu manis, kemudian manis, pahit, panas, dingin. Cuma 4. Cuma ini kan membuktikan rincian pedas, manis, asin, kecut, pahit, kalau bisa sepet. Itu adalah dilihat dengan mata perasa, enggak boleh dilihat dengan mata kepala. Karena setiap ada benda, ini cara melihatnya tidak sama. Untuk keterangan nomor 4 benar dan selesai. Keterangan nomor 5 buktinya zat Allah bisa dilihat dengan mata hati. Ayo, salahnya di mana? Enggak ada salahnya. Pelajaran tauhid, ilmu tauhid itu tidak ada salahnya. Terbukti sifat nomor 1 sampai nomor 20 pasti dalilnya Quran semuanya. Tidak ada al-hadis, tidak ada makalah, tidak ada ijma, tidak ada bias. Yang ada, yang pasti adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah maju seperti itu di depan sifat wajib 20, maka sifat wajib 20 itu benar. Yang tidak benar itu orang yang tidak kenal sifat wajib 20. Sehingga orangnya sesat. Bagaimana enggak sesat? Orang punya Tuhan kok enggak tahu pada Tuhannya. Ya harus tahu. Enggak boleh punya Tuhan enggak tahu Tuhannya, itu enggak boleh.
Ya, buktinya jenengan punya sepeda motor. Tahu sih sepeda motor sampean? Umpama dibuktikan di parkiran itu kira-kira jenengan bisa melihat sepeda diri sendiri ya? Ya bener ya iku, Pak. Kalau sepedanya sendiri nggak denger, di mana orang ini? Oh sepedanya sendiri kok nggak melihat tanda-tanda sepeda saya seperti apa tadi kok masa nggak tahu? Nah orang tidak punya Tuhan itu biasanya tidak tahu kepada Tuhannya. Yang punya biasanya sudah tahu kepada Tuhannya. Ternyata judulnya Allah bisa dilihat. Bisa apa enggak, Pak? Bisa. Oh bisa. Nggak bisa itu nggak ada. Memang sudah waktunya. Kalau tauhid zaman akhir ini ibarat orang nanggap wayang lakonnya ini mau menang. Lakon ya menang ya kari mosok lakon menangi dhisik buyar gunane apa nanggap wayang. Nanggap wayang lakone dhisik ya buyar. Tawa saya jagani sandingan. Nggih. Tawa saya sing dalang disiapno bantal jane Pak mantep. Oh ye. Berikutnya di bawahnya ini adalah Al-Quran surat Al-An'am ayat 103 menjelaskan yang berbunyi. Nah, silakan dibuka halaman 8. Jamaah YouTube juga mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kalau anak pondokan biasanya kan makna segot ya. Makna yang garisnya miring itu loh, Pak. Itu segot bukan jenggot. Jenggot lah jalan sana tadi. Makanya kitab jenggot itu kepalanya miring-miring loh anu ke bawah nggih ya. La tudrikul absar. La tudrik ora bisa ningali pira-pira pandangane menungso hu ing Allah. La tudrikul absar ora bisa ningali pira-pira pandangane menungso ing Allah. Hunya kembali kepada Allah. Atau gini boleh la tudrikuhu ora bisa ningali ing Allah apa al-absar pira-pira peningal wa huwa khali utawi Allah iku yudriku ningalke al-absar marang pira-pira peningal wa huwa khali utawi Allah iku latifun lembut khabirun bijaksana. Pondokan Indonesia mengatakan penglihatan manusia itu tidak bisa melihat zat Allah. Oh tidak bisa. Ya ini yang dibuat pedoman sama orang-orang, Pak. Oh ya nggak bisa. Tapi ternyata ayatnya dipotong, belum dilanjutkan. Wa huwa yudrikul absar, tapi zatnya Allah sendirilah yang memperlihatkan manusia itu bisa melihat zatnya Allah. Dan zatnya Allah itu sangat lembut, halus atau sangat halus. Sangat halus, Pak, lembut. Latifun maknanya lembut. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, dibaca istighosah. Artinya zat yang lembut. Lembut mana dengan udara? Ya lembut zat. Kalau udara kan bisa digerakkan. Kalau zat Allah bisa digerakkan? Gak bisa. Boten saged digerakkan. Apa itu mang? Zat Allah. Karena apa, Pak? Ya nomor 20 diambil 17. Apa? Matematika kanggo iki.
bako ya. Nomor berapa sih bako? 3. Wujud, kidam, bako. Makanya lebih lembut dibanding dengan udara. Kalau udara dimasukkan dalam dalam ban sepeda motor bisa, karena kasar. Kalau zatnya Allah nggak bisa digerakkan, otomatis di situ sebelum ngumpo, sebelum ngasih udara. Nah, di situ sudah ada, berarti nomor 1 dan nomor 2 kena. Itu adalah zatnya Allah, itu paling lembut, paling halus. Kalau halusnya kaca masih bisa diraba. Oke, halusnya kaca, halusnya kain baju jenengan tetap masih bisa diraba. Tapi kalau zatnya Allah nggak bisa diraba. Kalau tanah diraba bisa, atau pintu jendela diraba bisa. Kalau zatnya Allah nggak bisa loh. Ngaji apa Allah tidak gaib keterangan wis idak. Ya, idak ya. Idak. Nggak ada keterangan tauhid aslinya terus jauh dengan Allah, itu nggak ada. Kalau kita dekat dengan Allah, tentunya menurut makalah itu dekat dengan surga. Walaupun kita ngaji tauhid nggak perlu jaga surga. Oleh nggih. Warga gak untung blas. Nggak ada untungnya surga. Yang ada untungnya itu yang punya surga. Ini ngaji supaya tahu kepada yang punya surga, supaya kita tidak dianggap maling. Maling apa? Maling surga. Enggak permisi sing duwe swarga blunyun masuk. Orang apa, Pak? Kata orang sini ya maling. Masuk ke rumah orang, enggak permisi kepada yang punya rumah dan niatnya memang jelek. Dinamakan apa, Pak? Maling ya. Itu kalau ke rumah ada HP di bawah, ada kucing di bawah, gak apa-apa nek kucing digawa tambah girang malahan. Beda motor di bawah. Nah, nek surga, masuk kepada surga tapi tidak permisi kepada yang punya surga, berarti maling apa? Maling surga. Gak permisi sampai sini duwe. Kira-kira surga itu ada yang punya sih? Ada. Cuma orang-orang tergila-gila ingin masuk surga, tapi sayang tidak permisi kepada yang punya surga. Lupa mungkin orang-orang. Ya saya kira nggak lupa, memang saking nggak taunya mungkin. Ini yang punya surga nggak dimintai permisi. Lalu berikutnya, nggak tahu alamatnya, bisa. Alamatnya di mana? Di Kerembung mana? Iya, bareng kerajaan cek Kauman mana? Tulangan Kauman apa? Di Kerembung, gempol Kauman kan? Pak Arifin tak berkadoan. Surga itu di mana-mana. Kita bangun dari kubur. Ya di sini nih surga, kalau memang hatinya dekat dengan Allah. Kita bangun dari itu kubur. Ya di sini nih neraka, kalau selama hidup tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kira-kira ngaji tauhid itu perintah Allah apa perintah Rasul? Perintah Allah kan, disampaikan kepada pemimpin dunia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tahu Allah. Kalau jenengan ingin jadi umat Nabi Muhammad, ya tentu harus sama mengetahui kepada Allah. Kalau mengetahui ya iman. Kalau belum mengetahui kufur, ya. Banyak orang kufur tapi nggak tahu. Dikira dia itu sudah sukses, sembahyang selesai, hatinya lega. Pulang mangan godho roti. Mangan ote-ote kadek kelamben. Lawane ote-ote? Lamben. Hah? Lawane ote-ote lombok. Koncone ya. Ya, pasal masa ote-ote ngamek uya, gak cocok.
Cote ku yang ame Lombok. Masa gula? Enggak cocok. Itu adalah zatnya Allah berarti sangat halus. Makanya kita kesana kemari sebenarnya itu sudah kita itu tersentuh. Tapi latih pun saking halusnya sampai tidak terasa. Lah supaya kita itu mengerti, sekarang diajari tauhid, cuma jam pertama Allah tidak gaib, halaman 7, halaman 8. Pemberitahuan kepada khalayak ramai, publik atau jamaah tauhid Indonesia, sebarkan seluas-luasnya bahwa Allah bisa dilihat, bisa dijumpai, bisa dijumpai. Gak ada keterangan seperti itu kalau syar'i. Kalau hakiki ya bisa, tapi bisanya dari siapa? Ya dari Allah lah. Tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Menungso ora bakal bisa ningali marang Allah, tapi ngerti ya mbok menawa ana wong iso ndelok duduk wonge sing iso sinten? Oh ngono. Quran iku nek didalami ambek wong sing ngerti pangeran ya bener, ana salahe ya gak ado-ado lah. Nggih. Quran digawe pedoman apa digawe background untuk dakwah tok. Allah Ta'ala fi kitabil karim. Qul a'udzu birabbil falaq. Waduh. Anjane kerembung ya jelas ae. Huruf khalqi ku ya nyata. Karena Allah itu nyata, Al-Malikul Aqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul. Bendina ngomong ngono cek gak percaya ene Allah kena didelok. Lah iku ngomong apa? Balak-balik lah tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Macane pe tidak jaran tapi karena Allah iku kena didelok. Ayo orang Indonesia. Ini mana yang pelajaran tauhid salah? Enggak ada. Enggak ada. Penjelasan zat Allah bisa dilihat, tapi yang bisa itu bukan manusianya. Oh, bukan. Melainkan zatnya Allah sendiri yang bisa memperlihatkan. Berarti manusia bisa apa enggak, Pak? Bisa melihat sendiri apa enggak? Enggak bisa. Tapi kalau ada manusia bisa melihat zat Allah, itu yang bisa manusianya apa Allah yang memperlihatkan? Enggak ada pelajaran tauhid salah itu enggak ada. Biarpun orang-orang berteman dan mencari kesalahannya tauhid, biarkan aja, enggak mungkin menemukan. Karena benar kalau pelajaran syariat itu memang benar juga, tapi salahnya itu tidak ada lawannya, kiri lawan kanannya itu enggak ada. Sehingga namanya kaki kiri ya enggak sempurna, Pak. Ya saya anggap aja syariat itu kaki kiri, hakikat kaki kanan, tauhid itu kaki kanan, fikih itu kaki kiri. Lah sing bener sing ndi? Ya kedua-duanya. Sembahyang enggak tahu hukum ya salah. Tahu hukum tapi gak harus disembah ya salah. Sembahyang gwethu tapi gak harus disembah. Ya iku mang ero tapi gak sembahyang. Sing enak sing ndi? Ya apa jare kok ibu iki jawabane? Nggih, ero iku tambah sembahyang nggih. Ana guru, ana pendakwah, ana tokoh agama mengajarkan sehingga panjenengan bisa wusul majedupi bikharil ulum. Tapi setelah itu enggak sembahyang enggak apa-apa, jangan diikuti, buyar aja. Bilang aja, suruh Gus Umar. Iya. Mau takut sama apa? Enggak ada. Kalau jenengan semuanya ingin supaya enggak takut, ada ilmunya. Mau tak dikasih ilmunya? Mau nggih? Ya perasaane rupa bongkokan ngono ben. Ya jelas saya sekolah. Perasaane telebok. Kalau jamaah seperti itu rasa hatinya, aku selaku pinro Allah kau oleh tadi negosiasi.
Wis Umar takane dhuwit 40 juta masa gak gelem ngatamno, gak gelem. Kaya apa? Meneh murup ku akhirat. Wis atuk ngene ae ya. Pokoknya Allah bisa dilihat, nggak boleh ditawar lagi. Paten, ya paten, harga mati. Harga mati ku ya iki. Nek kena didelok ya kena, gak kena didelok ya gak kena, beres pun. Jadi nyata itu tadi adalah yang memperlihatkan Allah, bukan manusianya yang bisa melihat Allah. Nabi Muhammad gak bisa melihat Allah. Seandainya bukan Allah yang memperlihatkan. Itu politiknya didaktik, metodik ilmu tauhid. Makanya kalau orang yang mata hatinya sudah bisa melihat zat Allah itu benar, enggak salah, benar. Sebab Allah sendiri yang memperlihatkan, Allah dhewe sing delokno. Jamaah, itulah untuk materi awal. Sementara saya potong sampai 30 menit saja. Terakhir pada halaman 8. Besok untuk minggu terakhir lagi, setengah bulan terakhir maksudnya, kita membaca Allah tidak gaib lagi, atau kita ganti dengan tahlil masal pun juga nggak apa-apa. Demikian untuk materi awal, Allah bisa dilihat.